Pada pagi hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan. Sebelumnya kenalkan, saya penatua di Cross Harvest Church yang di Gading Serpong ya. Sebagian besar sudah pernah bersama-sama di sini karena ikut doling bersama-sama dan gereja di sana ya. Dan saya bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, walaupun sebetulnya saya minta kekuatan Roh Kudus untuk memimpin saya, men-sharingkan tentang firman Tuhan yang begitu kuat di dalam hidup kita masing-masing, yang bisa menjadi fondasi yang kuat di dalam hidup kita masing-masing. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk membuka dari Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhannya. Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka masuk di dalam pembuangan ya, mereka masuk di dalam pembuangan karena ulah mereka sendiri yang membuat Tuhan murka, dan akhirnya mereka masuk di dalam pembuangan di Babel dan di Persia. Nah, pada saat itu mereka di dalam satu kondisi yang betul-betul kehilangan identitas diri mereka. Mereka bahkan sampai tidak mengerti siapa yang mereka harus sembah. Identitas diri sebagai umat pilihan itu sudah tidak ada lagi di dalam benak pikiran mereka. Karena kehidupan yang semakin sulit pada masa-masa tersebut. Nah, tetapi kita melihat bahwa Tuhan memiliki satu rancangan yang besar untuk umat manusia, bahwa hatinya adalah untuk umat pilihannya. Hatinya sungguh-sungguh mau agar supaya umatnya itu kembali kepadanya. Itu hatinya Tuhan. Dan saat ini kita boleh melihat di dalam kitab Esra dan kitab Nehemia, di mana Tuhan memakai mereka di dalam kepulangan bangsa
atau umat Israel ini yang sisa kecil ini kembali kepada Yehuda. Nah, di dalam perjalanan mereka pulang itu Ezra memimpin 2 gelombang ya. Itu ada di masa tertentu di 538 Masehi, 457 Masehi. Kemudian Nehemia mencatat aneka peristiwa selama kembalinya rombongan yang ketiga. Jadi rombongan 1 dan rombongan kedua dibawa oleh Ezra, rombongan yang ketiga dibawa oleh Nehemia yang kita akan baca. Saat ini kita baca Nehemia 2, tetapi nanti saya akan singgung yang Nehemia 1 dan Nehemia belakangnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa fokus dari kitab Ezra adalah pembangunan kembali bait suci. Jadi secara spiritualitas, umat ini perlu diperbaharui, perlu dipulihkan dari sisi spiritualitasnya. Sedangkan fokus dari Nehemia adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem bisa menunjukkan atau menyatakan tentang kondisi politik mereka, bahwa inilah bangsa yang dilindungi dan sebagainya. Dan di dalam tembok Yerusalem itu identitas mereka menjadi satu kumpulan atau bangsa itu jelas gitu ya, ada di dalam situ. Dan tembok itu saat ini sudah runtuh. Satu hari di Nehemia 1, yaitu Hanani, salah seorang dari saudara mereka dan beberapa orang Yehuda datang kepada Nehemia. Ketemu dengan Nehemia di Puri Susan, Nehemia 1 ayat 1. Dan di sana saudara-saudara, Nehemia menanyakan tentang orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari tawanan Lalu mereka menceritakan tentang kondisi yang ada di sana. Saya bacakan Nehemia 1 ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika Nehemia mendengar berita itu, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Ada 3 poin yang dirasakan oleh Nehemia pada saat itu. Kita lihat bahwa Nehemia menangis, Nehemia berkabung, Nehemia berpuasa, dan Nehemia berdoa. Doanya Nehemia luar biasa saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Nehemia 1 ayat yang ke-5 ya. Dia datang kepada Tuhan, dia dalam kondisi berpuasa, dia berdoa dan berkabung. Saat itu dia katakan kepada Tuhan, ya Tuhan semesta alam, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengar doa hambamu ini. Itu permintaannya Nehemia. Nehemia minta pengampunan dosa karena umat Israel yang telah menjauh dari Tuhan, yang telah mendukakan hati Tuhan. Dan Nehemia di ayat yang ke-9 menyatakan satu firman yang mengatakan bahwa tetapi bila kamu berbalik kepadaku, ini satu firman yang dia nyatakan, berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Itu satu pernyataan firman. Jadi kalau seperti kita ya deklarasi firman, bahwa ada firman yang dia percayai, yang dia imani, lalu dia datang kepada Tuhan dengan firman itu. Dia nyatakan bahwa datanglah, lawatlah, dan ambil alih semua permasalahan dari bangsa ini, yaitu tembok yang sudah roboh dan pintu-pintunya sudah habis terbakar. Itu permasalahan yang dialami oleh Nehemia. Dan berikutnya kalau kita masuk ke dalam tahapan yang tadi kita baca, kita lihat bahwa dalam pergumulannya itu sesudah dia berdoa kepada Tuhan, dia tetap dalam situasi yang murung dan itu tidak bisa dihindari sehingga raja akhirnya melihat hal tersebut. Lalu raja menanyakan, kenapa? Gak ada masalah tapi kok muka kamu sedih? Nah, ini satu pintu masuk Tuhan bekerja di dalamnya. Kita percaya bahwa tidak terlihat di sini bagaimana Tuhan bekerja, tapi kita percaya bahwa di belakang ini semua ada satu pengendali dalam semua
sejarah bangsa Israel. Di mana pada saat itu raja akhirnya menanyakan kepada dia, apa yang kamu ingini, setelah Nehemia menyatakan problemnya. Kemudian setelah raja ditanya, setelah dia menjelaskan kepada raja, maka raja menyatakan, apa yang kamu kehendaki. Lalu ayat yang kelima tadi kita sudah baca, utus aku untuk pergi ke sana, untuk beresin tempat penguburan nenek moyangku. Saudara-saudara tahu bahwa raja akhirnya memberikan perkenanan itu. Raja memberikan izin kepada Nehemia untuk boleh pergi, mengutus untuk boleh pergi. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di berikutnya adalah raja tanyakan sama dia, berapa lama kamu mau pergi dan sebagainya. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa sejumlah waktu tertentu. Akhirnya dia juga mengatakan, oh ya, sebelum sampai kepada titik percakapan itu, di ayat yang keempat dia katakan, setelah raja mengatakan apa yang kamu inginkan, lalu di situ aku berdoa kepada Allah semesta langit. Karena itu kritikal. Keputusan, ngomong apa nih Tuhan untuk raja. Karena dia udah begitu terbukanya gitu kepada aku. Sampai menyatakan bahwa yang mau kamu inginkan tuh apa. Itu kan luar biasa banget. Mau minta apa aja mungkin saat itu bisa dikatakan. Tapi mau minta apanya itu, poin itu yang harusnya dia terus terkonek lagi sama Tuhan untuk menyatakan aku harus minta apa. Dan selanjutnya saudara-saudara, kalau kita lihat tuh luar biasa banget ya. Bahwa akhirnya dia katakan bahwa jika raja menganggap baik, ayat yang ketujuh ya. Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat. Supaya kalau Nehemia keluar melewati wilayah-wilayah atau teritorial itu, dia gak mengalami hambatan apa-apa. Ada surat saktinya dari raja. Karena memang bangsa di sana kan memang tidak menyukai. Di akhir kan tadi dikatakan kesejahteraan orang Israel tuh membuat mereka kesel sebetulnya. Nah tetapi dia minta, pertama dia minta surat. Lalu yang kedua dia minta apa? Ayat yang ke-8. Sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja. Pengawas taman raja, saya ngebayangin tuh pengawas taman raja artinya di sana tuh seperti hutan gitu kali ya. Di mana ada kayu-kayu yang besar-besar, yang berkualitas yang bisa dia ambil gitu. Nah itu dia minta surat itu kepada raja dan raja memberikannya. Sehingga dia bisa memakai, jadi planningnya dia adalah supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang. Karena pintu gerbangnya kan udah terbakar. Nah di benteng suci, tembok kota dan rumah yang aku diami. Nah itu semua sampai dengan ayat 8 dipenuhi oleh raja. Dan saudara-saudara di situ dikatakan, dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya, jadi jelas banget bahwa semua itu pekerjaan-pekerjaan yang di luar pikiran manusia, yang supranatural yang boleh kita katakan ya, sampai bisa dapat seperti itu sebetulnya bukan kekuatan dan kehebatannya Nehemia. Bukan karena dia kerja bagus di kerajaan itu sebagai pengantar minuman raja ya, bukan karena itu. Tetapi memang ada tangan yang kuat yang menghantar dia, dan di balik itu semua ada rancangan Tuhan yang besar untuk umat. Kembali, sisa-sisa kecil itu dikembalikan kepada satu teritorial tertentu, yaitu di Yerusalem itu. Supaya di sana ada Tuhan lagi yang dimuliakan. Tadi kalau saya katakan di awal bahwa Tuhan menginginkan atau merindukan umatnya berkembali, bersekutu dengan dia. Nah itu rancangan yang besar di balik itu semua adalah Allah yang mengikat perjanjiannya dengan umat, dan Allah ingin umatnya terus berelasi dengan dia. Nah itu kita bersyukur sekali bahwa Tuhan membackup ini semua. Dan sampai pada akhirnya Nehemia pergi. Yang terakhir juga seru juga ya saya pikir ya. Udah dia minta surat, terus yang ketiga apa? Dan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Itu apa enggak wow banget gitu ya.
Itu dia nggak minta tuh ya kalau saya lihat di sini. Tapi benar-benar Tuhan tuh membackup-nya tuh di luar pikiran manusia. Tuh puji Tuhan semua yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-10 tuh ketika Sanbalat dan Tobia melihat ini semua hatinya kesel gitu ya. Karena dia pikirnya apa-apaan kok sampai seperti ini gitu ya. Tetapi itulah yang dikerjakan dan dikerjakan tangan Tuhan melalui ini semua. Ya, saudara-saudara sekalian, dari semua ini pesan apa sih sebetulnya yang kita bisa lihat dari Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 10 ini? Pertama tadi saya katakan bahwa Tuhan ingin memulihkan. Tuhan ingin memulihkan satu umat, satu bangsa. Tembok-temboknya mau dibangun. Kalau teritorialnya udah jelas, orang-orangnya udah masuk di areal situ, itu akan lebih mudah. Mereka beribadah, mereka bersekutu, mereka menyembah Tuhan, mereka membaca firman Tuhan, itu akan lebih mudah dilakukan. Dan Tuhan ketika mau rancangannya itu terjadi, dia melibatkan manusia di dalamnya. Nehemia ada di dalamnya. Saat ini saudara-saudara, ada Nehemia di dalam hati kita. Hati Nehemia yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Temboknya udah bukan tembok Yerusalem. Temboknya bukan lagi tembok untuk umat pada saat itu. Tetapi tembok-tembok yang akan kita bangun pada saat ini adalah tembok-tembok kerajaan Allah. Yang sudah banyak runtuh, yang sudah banyak kita lihat porak-poranda. Di mana-mana tempat kita melihatnya, di pemerintahan, di sekolah-sekolah, di keluarga-keluarga, di gereja-gereja. Tembok-tembok itu banyak yang runtuh, banyak yang retak-retak. Tetapi puji Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan taruh hatinya seperti hati Nehemia, yang mau membangun tembok itu, yang memiliki hati seperti Nehemia, yang menangis terhadap tembok-tembok yang rusak, terhadap tembok-tembok yang runtuh, yang berdoa untuk tembok-tembok yang runtuh, yang berpuasa, dan yang berlutut minta sama Tuhan untuk Tuhan bukain jalan-jalannya. Saya percaya itu terjadi. Saya tahu juga di CHC Kosmos ini, CHC Gading Serpong ini juga mengalami hal yang sama. Mau membangun tembok-tembok yang runtuh itu karena hati Tuhan sudah Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang perlu kita tolong. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang rumah tangganya berantakan, orang-orang yang orang tuanya bingung ngadepin anaknya, mendidik anaknya untuk masuk ke jalan tracknya Tuhan. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Peranan itu ada di kita semua. Tuhan kasih supaya kita boleh bertindak sama seperti Nehemia melakukan itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Nehemia yang ke-8 ya. Nehemia ke-8 saya loncat, saya bacakan selintas saja. Di dalam Nehemia yang ke-8 itu di sini satu peristiwa pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daud. Jadi setelah tembok itu selesai, Esra datang untuk membacakan kitab Taurat Musa, kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan saudara-saudara, ketika Esra membuka kitab itu di ayatnya Nehemia 8 ayat ke-6, saya bacakan ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ya saudara-saudara, inilah pembaharuan, inilah pemulihan kepada satu bangsa yang sudah porak-poranda, yang sudah kehilangan identitas dirinya, yang sudah terbelenggu dengan dosa-dosa, yang sudah terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga pada saat itu
Esra membawa sesudah diberesin semua temboknya, dia membawa kembali supaya umat bersekutu dengan Tuhan. Mereka berdoa dengan Tuhan, mereka bersujud menyembah Tuhan. Ketika firman Tuhan itu dibacakan oleh Esra, semua umat bangkit berdiri dan menghargai firman Tuhan yang ada. Nah itu respon yang luar biasa dari umat yang sudah dipulihkan. Nah itu tentu menjadi kerinduan kita masing-masing. Biarlah kita menjadi duta-dutanya Tuhan untuk boleh menyatakan kuasa Tuhan. Dan dengan cara yang seperti apa kita boleh melakukan itu. Kadang-kadang hopeless juga. Mungkin kalau saya dengar ya ada sharing-sharing dari konseli gitu ya. Rumah tangga, tentang rumah tangganya berantakan. Kadang-kadang juga saya melihat ada orang yang sepertinya kebingungan gitu menghadapi dirinya dan mengurus dirinya sendiri tuh dia bingung gitu ya. Itu sebenarnya kan pekerjaan iblis semua yang merampok, membinasakan semuanya itu. Mencuri dan merampok. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Nah saudara-saudara, ketika orang-orang tersebut sedang terbelenggu dengan kuasa-kuasa itu peranan kita. Ada banyak teman-teman di sini yang ikut SPS, udah dikasih tahu caranya. Dan saya dengar juga sharing-sharingnya luar biasa dari beberapa rekan-rekan di sini bagaimana melayani orang-orang yang yang sedang dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Nah itu bagian kita, tembok itu harus dibangun, kerajaan Allah boleh dibangun. Dengan kekuatan apa? Tentu bukan dengan kekuatan kita, bukan kekuatan daging kita, bukan kehebatan kita. Tetapi ada kuasa dari Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita untuk mengerjakan itu, untuk membangun. Pekerjaan-pekerjaan itu dibangun bukan dengan kekuatan yang biasa-biasa. Ketika kerajaan Allah itu dibangun dan kita mempersilahkan dia bekerja di dalamnya, maka kuasa supranatural itu akan bekerja di dalamnya. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Kadang-kadang kan bingung ya, aduh masih baru nih, baru ngerti atau baru baca begini, gimana caranya dan sebagainya. Tetapi datanglah kepada Tuhan, minta Roh Kudus ambil alih. Aku harus doa apa? Dengan kuat kuasamu. Perkataan-perkataan firman itu biar kita deklarasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita boleh menghidupkan itu semua dalam komunitas kita. Dan tentu komunitas kita bukan cuma ada di sini. Komunitas kita di kantor, mungkin di sekolah, mungkin di pekerjaan, di rumah tangga semuanya. Bangun, karena kita adalah Nehemia yang dipanggil oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, perlu kita ketahui seperti tadi saya katakan bahwa di belakang itu semua ada tangan Tuhan yang menyertai kita, datang kepada Dia. Dia akan melakukannya perkara-perkara besar, imani itu semua. Karena kita cuma alat-alatnya Tuhan yang akan dipakai oleh Dia. Dia gak kelihatan, tetapi ada tangan yang kuat yang akan menolong dan menopang kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar melihat dari kitab Nehemia tentang kasih Tuhan yang luar biasa terhadap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan menarik kami orang percaya untuk tetap ada di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Betapa kekayaan-Mu yang luar biasa Tuhan boleh kami alami ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau yang mengajari detail demi detail. Engkau yang mengerjakannya ketika kami mengalami permasalahan-permasalahan di dalam pergumulan kami sehari-hari. Di dalam gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan menyertai kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, berikan kepada kami hati seperti Nehemia Tuhan. Hati yang lemah lembut, hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Hati yang terus berkobar, api Roh-Mu berkobar-kobar di dalam hati kami sehingga kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan, membangun tembok-tembok kerajaan Allah di muka bumi ini, saat ini ya Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang terbelenggu dengan pergumulan-pergumulan mereka. Banyak orang yang tidak tahu jalan keluarnya. Banyak orang yang terikat di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Banyak orang yang justru belum tahu jalan keselamatan.
Oh Tuhan, betapa kasihan mereka untuk boleh ada di dalam kondisi seperti itu. Tapi biarlah Engkau memakai kami sekalian Tuhan, untuk boleh menolong mereka satu persatu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan Allah terus sedang dibangun di Indonesia. Kami adalah orang-orang yang memasang satu persatu bata-bata kerajaan Allah itu. Sehingga ketika kerajaan Allah itu berdiri di dalam satu kelompok-kelompok tertentu, Engkau akan menarik mereka Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ada pujian penyembahan yang menyembah Engkau dan mengakui bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, ada kekuatan dari Roh-Mu yang boleh menaruh benih-benih itu di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami terus memberkati Tuhan semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, baik itu pelayanan di CHC Gading Serpong maupun di Kosmos ya Tuhan, supaya sungguh pelayanan-pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Tiap-tiap kali kami datang kepadamu ya Tuhan, biarlah isi hati-Mu Kau nyatakan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada kami pelayan-pelayan dan kepada kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti apa ya isi hati Tuhan, apa bagian kami yang harus kami kerjakan, supaya sungguh Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan, kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.